Pemirsa, kembali Institut Jenderal Besar Soeharto hadir dalam podcast yang kita selenggarakan secara rutin. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Profesor Hikmahanto Juwana, SHLMM PhD. Gimana Prof? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Lukman, sehat juga ya Bang Lukman ya. Sehat Prof. Alhamdulillah. Beliau adalah ahli hukum internasional dan telah banyak berkiprah di lembaga pemerintahan, juga BUMN, juga kiprah beliau di berbagai seminar nasional maupun internasional. Siang ini coba kita ingin mendapatkan pencerahan dari Profesor Hik terkait bagaimana politik yang dimainkan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun pemerintahan beliau, sehingga Indonesia ini dianggap sebagai negara yang stabil secara ekonomi, secara politik, secara sosial, juga disegani oleh negara-negara lain baik di kawasan Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan politik luar negeri di era Pak Harto tersebut? Baik, terima kasih. Pertama Bang Lukman, terima kasih nih sudah mengundang saya di acara ini ya. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, pada waktu Pak Harto menjadi presiden, pada saat itu memang ekonomi Indonesia kan pada titik yang sangat sulit lah. Sulit ya, terjadi kebangkrutan, Prof ya. Terjadi kebangkrutan dan sebagainya. Dan di situ Presiden Soeharto berpikir mungkin kita memang perlu investasi dari luar negeri. Nah, jadi disitulah mulainya penanaman modal asing. Bahkan ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Idenya adalah Indonesia ini kita punya sumber daya alam. Cuman 3 hal yang kita punya. Pertama adalah biaya untuk mengeksploitasi itu. Kedua adalah teknologinya. Dan yang ketiga adalah ahlinya. SDM-nya sangat kurang, Prof ya. Nah, oleh karena itu tawaran itu disampaikan ke para investor dari luar negeri. Mau nggak kalau misalnya Anda mengeksploitasi dengan uang Anda, teknologi Anda, dan sumber daya manusia, tapi nantinya kan ini tanah punya kita, harus bagi hasil. Betul. Jadi kayak di masyarakat adat, pada waktu itu kan kayak gitu, ada penggarap, ada pemilik tanah. Nah, penggarap tidak punya tanah, pemilik tanah tidak punya tenaga. Jadi dikerjasamakan. Lalu kemudian ada bagi hasil. Nah, di situ banyak tuh. Misalnya berkaitan dengan masalah migas misalnya, itu ada istilah production sharing contract, PSC. Dan itu sekarang sebenarnya masih dipakai, tapi juga dipakai juga oleh Malaysia dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jadi kita jadi role model, Prof. Jadi role model, apalagi Pertamina pada waktu itu. Dan yang kedua adalah di bidang minerba misalnya kontrak karya, ada seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat ekonomi di Indonesia itu tumbuh. Jadi kemudian kita mulai menapak untuk menjadi keinginan dari setiap bangsa untuk menjadi sebuah negara industri. Karena pada saat itu kalau negara maju itu ya identiknya dengan negara industri. Nah, oleh karena itu Pak Harto mempunyai rencana pembangunan 5 tahun, jadi Repolita ada jangka panjangnya, jangka menengah dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat itu dilakukan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau saya melihat juga Pak Harto ingin bahwa stabilitas kawasan itu juga harus dijaga, dan ini penting. Karena bagaimana perekonomian itu akan jalan dengan baik kalau misalnya di kawasan itu tidak stabil. Nah, pada saat itu harus diingat pada masa di mana adanya perang dingin. Perang dingin ini kan antara Barat dengan Timur. Memang bukan perang terbuka, tetapi bisa mengakibatkan perlombaan senjata, bisa mengakibatkan
negara-negara di dunia ini terpilah menjadi dua. Betul. Apakah dia negara Barat ikut di sana atau Timur, kan begitu. Betul. Nah, memang pada masa-masa itu juga kita kan baru saja selesai dengan peristiwa G30 PKI. Betul. Dan tentu kita tidak menginginkan bahwa kekuatan PKI itu juga muncul di Indonesia atau gerakan-gerakan komunis itu muncul di kawasan. Karena pada waktu itu misalnya di Filipina juga mereka struggle dengan masalah komunisme. Ya, dan juga di wilayah-wilayah yang lain, negara-negara lain. Nah, jadi pada waktu itu bagaimana menjaga stabilitas ini? Stabilitas. Jadi stabilitas politik dan stabilitas sosial dan keamanan ini menjadi modal bagi Pak Harto memberikan garansi untuk investasi bisa masuk, Prof. Oh iya, di pertumbuhan bidang ekonomi, migas, pertambangan tadi ya. Betul, sebenarnya tidak hanya Indonesia tapi kawasan. Maka pada tahun 1967 ASEAN itu dibentuk. Oh, menjadi inisiator ya. Inisiator dari ASEAN ini Pak Harto ya. Iya, jadi ASEAN kemudian dimulainya ASEAN, deklarasi di Bangkok memang. Betul. Tapi idenya adalah bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini kita bisa bekerja sama dan memastikan bahwa ada stabilitas dan tidak ada kekuatan komunisme. Pada waktu itu di Vietnam misalnya, di situ ada perang antara komunis dan non komunis. Lalu kemudian di Kamboja, di situ juga ada. Saya katakan di Kamboja karena ayah saya kebetulan diplomat. Beliau itu posting pertamanya di Kamboja, di Phnom Penh. Dan kami waktu saya masih kecil-kecil masih umur, saya lupa ya 5-6 tahun lah kira-kira gitu. Suka kalau udah ada perang, karena ini jadi perang saudara. Ya, antara Kamboja dengan sebenarnya di Kamboja, perang saudara. Ya, perang saudara. Jadi ada tembak-tembakan antara yang komunis dan non komunis lah begitu ya. Nah, nanti saya diajak sama ayah saya, wah kalau ada peristiwa apa gitu kan. Jadi tahulah kira-kira situasinya pada saat itu seperti itu. Nah, ini yang Pak Harto menganggap bahwa kita jangan sampai komunisme ini ajaran-ajarannya, terus kemudian ideologinya, pengaruhnya itu bisa kita terjebak dalam tadi perang saudara antar sama anak bangsa ya. Betul. Nah, itu yang dihindari oleh Pak Harto. Dihindari. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau menurut saya Pak Harto itu juga sangat disegani di antara negara-negara ASEAN. Karena Pak Harto itu pada saat itu adalah presiden dari negara ASEAN yang paling senior. Oh gitu. Jadi semua datang ke Pak Harto untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya geopolitik dan sebagainya. Dan sangat menyegani gitu ya. Betul. Karena dianggap Pak Harto ini dianggap selain senior juga kepemimpinan yang tenang. Betul. Pembawaan beliau senyum gitu kan. Betul. Tapi tetap berwibawa gitu, Prof ya. Berwibawa. Sehingga saya baca bahwa konflik-konflik di antara negara ASEAN ini justru Pak Harto berperan untuk sebagai mediator menengahi gitu, Prof. Bisa seperti itu menengahi. Betul. Jadi misalnya pada waktu Kamboja bergolak, itu saya tahu bahwa banyak juga nih intel-intel Indonesia yang ada di sana. Bahkan Pak LB Murdani, karena pada waktu itu keinginannya adalah bagaimana komunisme itu tidak kemudian berjangkit gitu ya di satu negara, terus kemudian akan berpengaruh ke negara lain. Meskipun kita tahu di Kamboja akhirnya Khmer Rouge gitu ya, yang komunis yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Tetapi pada waktu itu ada upaya seperti itu. Nah, kemudian juga Pak Harto ini menginisiasi karena pada waktu itu Kamboja setelah perang saudara, kemudian komunis yang menang, sampai pada satu titik banyak faksi-faksi. Nah, ini yang kemudian faksi-faksi ini saling berseteru, terus kemudian menjadi katakanlah momok bagi kawasan begitu ya. Betul. Nah, itu kemudian Pak Harto memulai ide JIM, Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting. Betul. Idenya adalah mendudukkan mereka-mereka yang berseteru itu untuk bisa
menyelesaikan permasalahan mereka. Ya. Dan itu waktu itu saya masih ingat Pak Ali Alatas yang menjadi Menlu, itu sangat berhasil untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi beliau ini memang punya concern terhadap kawasan untuk supaya stabilitasnya dijaga, sehingga apa? Kita bisa fokus untuk masalah perekonomian. Pembangunan ekonomi. Iya, karena ASEAN pada waktu dibentuk, kalau saya pelajari, itu awalnya adalah nomor satu berkaitan dengan masalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara ini. Walaupun kemudian nomor dua adalah masalah geopolitik ya. Tapi dalam kenyataannya geopolitiknya yang justru muncul, perekonominya belum. Nah, tapi perlu juga kita ingat bahwa Pak Harto ini yang memunculkan ide masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Dimulai dengan AFTA ya, ASEAN Free Trade Arrangement itu, yang idenya mungkin mengambil dari Uni Eropa, karena mereka itu secara pasar itu bersatu. Betul, betul. Ya kan, secara ekonomi mereka bersatu, kebijakannya itu harus sinkron lah, sehingga dunia itu kalau misalnya negara-negara mau berinvestasi, oh ini Indonesia dan negara-negara ASEAN, itu jumlahnya kan sampai sekarang ini 660 jutaan rakyat, itu kan pangsa pasar tersendiri. Betul. Dan kita bisa bersaing dengan Cina atau India yang penduduknya udah 1, sekian miliar. Betul, betul. Nah, jadi pada waktu itu beliau menginisiasi, dan pada waktu itu beliau berharap, karena di antara negara-negara ASEAN, Indonesia itu yang paling maju. Berharap bahwa justru kitalah yang menjadi pemimpin yang kemudian bisa menentukan kebijakan-kebijakan untuk negara-negara ASEAN lainnya. Betul, Prof. Jadi ini sesuatu yang menurut saya pemikiran yang jangka panjang dari Pak Harto ketika itu. Bahkan di era Pak Harto itu menjadi inisiator untuk konferensi APEC ya, Prof ya, di iya. Nah, itu. Waktu itu Bill Clinton selain AFTA tadi, betul. Bill Clinton datang kan ke Bogor, dan hampir semua tokoh-tokoh dunia berkumpul di Bogor. Betul. Dalam rangka merumuskan kalau tidak salah Bogor Goals gitu enggak? Iya. Jadi era Pak Harto ini yang dikedepankan itu adalah bagaimana terjadinya pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berpangku pada perekonomian di Indonesia saja, tetapi bagaimana kita di kawasan, di ASEAN, bahkan juga di dunia, ketika kita berhadapan dengan misalnya APEC, di dalam konteks APEC gitu ya, atau misalnya kita berhadapan dengan Amerika Serikat, negara-negara ASEAN ini harusnya bersatu gitu ya. Jadi idenya seperti itu, walaupun juga ya mohon maaf muncul banyak kritik juga, karena pada waktu itu kalau ekonomi yang dimajukan, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oh ini nggak benar, wah itu selesai itu urusannya itu ya. Nah tapi yang mau dikedepankan itu ekonomi, dan pada waktu itu perlu saya juga sampaikan di sini, kita Indonesia berhasil untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Betul. Pada waktu itu karena apa kita berhasil? Ya memang sih buruh jadi kompetitif ya, walaupun buruh jadi bilang, oh kami kok kayak seolah-olah tidak diperhatikan lah hak asasi manusia. Lalu kemudian juga segala macam perizinan itu dipermudah dan lain sebagainya. Dan nggak ada gangguan preman waktu itu. Nggak ada gangguan preman. Nah, cuman sekarang kan preman, dengan kita ormas, demokrasi dan lain sebagainya. Jadi investor-investor itu sekarang melihat Vietnam. Nah, kenapa mereka pergi ke Vietnam? Karena Vietnam itu ibaratnya kayak zamannya Pak Harto zaman dulu kira-kira gitu pada waktu itu. Maka mereka pergi ke Vietnam, berinvestasi di sana, terus kemudian juga lebih ada sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau dulu kan zaman Pak Harto kan, itu presiden bintang 4 lah walaupun purnawirawan gitu kan. Tapi kalau gubernur pasti bintang 2. Bintang 1, Prof ya. Bintang 1 pun nggak diterima deh kayaknya. Biasanya sih bintang 2. Nah, terus kemudian kalau bupati, wali kota, kolonel gitu kan. Nah, kemudian sistem militer itu yang digunakan oleh Pak Harto untuk bisa mengendalikan Indonesia yang luas ini ya, untuk pertumbuhan ekonomi dan rangka pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Siap. Nah, kalau Prof lihat separatisme di era Pak Harto itu relatif ada benih-benihnya tapi tidak terangkat ke permukaan, Prof ya.
seperti ada GAMS atau UPM umpamanya, atau bagaimana dengan Timor Leste umpamanya, Prof. Gimana cara Pak Harto mengelola itu semua sehingga tidak meledak di era pemerintahan Pak Harto semua separatisme tadi, Prof? Yang pasti adalah pada masa itu kan ya karena Pak Harto sendiri seorang militer ya. Jadi suasana itu disebut sebagai mungkin ya eranya era militer. Jadi kalau misalnya mengambil tindakan itu sebenarnya mungkin ada banyak korban gitu, tapi bisa ditutupi gitu kan. Apalagi belum ada sosial media dan lain sebagainya, jurnalis pun juga sangat dibatasi gitu ya. Intinya ingin memunculkan kepada dunia bahwa Indonesia kita tidak ada nih masalah separatisme. Tapi kalaupun ada kita selesaikan kan gitu. Tapi kan yang namanya dunia pada saat itu mengkritik bahkan sampai kayak negara kayak Amerika Serikat karena kita banyak membeli pesawat tempur dari Amerika Serikat gitu ya atau alutsista lain gitu. Itu ketika kita mau dapatkan suku cadang, mereka bilang, oh nggak bisa, karena kamu melanggar HAM, katanya kan gitu kan. Melanggar HAM di Timor Leste? Nah, banyak-banyak di Aceh, kemudian juga di Papua gitu ya. Nah, tapi kan anehnya kalau yang Timor Leste itu pada waktu, katakanlah, kalau dari sisi kita, waktu itu kan kita bilang integrasi. Tapi kalau misalnya dari negara-negara Eropa, pada waktu itu bilang, wah ini Indonesia mencaplok nih, melakukan aneksasi. Ya kan? Jadi kayak orang hukum tuh, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda kan. Nah tapi pada waktu, katakanlah pada waktu Timor itu bergabung ke Indonesia, itu sebenarnya Presiden Ford pada waktu itu tahu, tapi beliau membiarkan karena apa? Masalah komunisme itu. Karena yang dikhawatirkan bahwa Portugal kayak seolah-olah membiarkan Timor yang menjadi mandatnya dan Timor akan menjadi merdeka dan dikhawatirkan pada waktu itu menjadi pemerintahannya untuk tumbuhnya komunisme. Nah itu komunisme. Jadi itu yang kemudian dari Amerika Serikat ya sudah kalau Indonesia mau masuk gitu ya kira-kira seperti itu. Jadi seolah-olah dibiarkan lah begitu. Tapi itu kan pada waktu Presiden di Amerika itu kalau nggak salah Ford itu kan dari Partai Republik. Tapi ketika Jimmy Carter dari Demokrat, ya kan ideologinya hak asasi manusia, wah langsung Indonesia dikasih ceramah nih, kan? Macam-macam kemudian jadi peristiwanya. Nah, tetapi pada waktu itu sangat dijaga betul persatuan dan kesatuan. Dan pada waktu itu kan eranya militer, sehingga ya ini pendekatan militer lebih banyak. Pendekatan militer ya yang mungkin banyak orang bilang ya ini kan melanggar hak asasi manusia. Kalau kita lihat kacamata sekarang ya memang itu dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Tapi pada masa itu mungkin kekhawatirannya adalah jangan sampai Indonesia ini pecah gitu kan. Nah, itu yang selalu dijaga. Maka ada isu di Timor gitu kan, kemudian di Aceh, kemudian juga di Papua gitu seperti itu. Baik. Nah, suatu hal yang mungkin perlu Prof lebih pertajam lagi terkait dengan lepasnya Timor Leste ketika di era reformasi tahun 99 ada memorandum, ada referendum, kemudian Sipa dan Ligitan juga lepas ketika di era reformasi, dan sekarang dulu kalau di era Pak Harto tidak ada isu terkait dengan Laut Natuna, Prof. LCS ya, Laut Cina Selatan itu hampir tidak ada gitu loh. Nah sekarang ini makin kencang tuh, Prof. Kalau Prof kan sering menyoroti soal 9 garis putus-putus kan. Nah kalau saya waktu masih SMP, masih SMA itu saya nggak pernah dengar itu ada Cina mengklaim garis putus-putus 9 garis putus-putus itu, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat masalah tersebut sehingga tidak muncul di permukaan di era Pak Harto? Ya, jadi gini, kalau misalnya saya mulai dulu dengan inilah Sipadan dan Ligitan. Baik. Sipadan Ligitan itu sebenarnya masalah ini muncul ketika pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia delegasinya merundingkan tentang batas. Tiba-tiba kok ada 2 pulau Sipadan dan Ligitan yang tidak waktu itu diklaim oleh Belanda maupun oleh Inggris gitu ya. Oh ini ada nih, mulainya dari situ. Terus kemudian dengan berjalannya waktu
ya tentu ini pulau ini punya siapa, gitu kan? Punyanya siapa. Nah, ini pada masa Pak Harto, sebenarnya Kementerian Luar Negeri selalu mengatakan bahwa kalau kita punya permasalahan dengan negara lain, kita tidak akan pergi ke Mahkamah Internasional. Itu sudah diingatkan oleh semua Menlu, Prof. Iya, pada waktu itu selalu kayak begitu posisinya. Kita lebih baik berunding, gitu kan? Dengan negara yang bersangkutan. Dengan negara yang bersangkutan. Nah, sampai pada satu titik di mana pada waktu itu ada pertemuan empat mata antara Pak Harto dengan Pak Perdana Menteri Mahathir. Mereka bicara, nggak tahu bagaimana pembicaraannya karena empat mata. Tapi keluar dari pembicaraan itu, tiba-tiba Pak Harto bilang, ayo kita pergi ke Mahkamah Internasional. Saya sudah sepakati dengan Pak Mahathir, kan begitu ya. Mungkin dianggap bahwa masalah Sipadan Ligitan itu dianggap sebagai batu kerikil yang menghambat di dalam hubungan kedua negara lah. Daripada kayak begini, tiba-tiba mungkin dari Malaysia Pak Mahathir bilang, udah gimana kalau kita selesaikan aja ke Mahkamah Internasional, sehingga udah selesai, kita nggak punya lagi masalah. Nah, di situ teman-teman. Pak Harto menerima tawaran Mahathir tadi dengan optimisme akan menang kan, Prof? Iya, dengan harapan sih seperti itu. Nah, tapi ya itu permasalahannya kan kalau udah seperti kayak begini kan kita harus mengumpulkan fakta, bukti, aturannya yang mana dan lain sebagainya. Nah, kita udah upayakan keras, tapi akhirnya mahkamah mengatakan bahwa nggak, itu jatuh ke Malaysia. Artinya Malaysia menghadirkan fakta dan bukti yang lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan karena mereka ambilnya dari Inggris dan lain sebagainya, apa yang diperbuat oleh Inggris. Karena yang dilihat oleh Mahkamah Internasional bukan setelah 1967, tapi sebelum 1967. Jadi waktu masih di Malaysia dikuasai oleh Inggris, kemudian kita Indonesia dikuasai oleh Belanda. Jadi bukti-bukti yang kita dapatkan dari Belanda itu nggak sebanyak seperti misalnya dari Malaysia, sehingga Malaysia lah yang dapat itu. Nah, terakhir terkait dengan LCS nih, Prof. Gimana, Prof? Sebelum itu, memang kemudian putusannya itu pada masanya Bu Mega. Jadi kan proses ininya putusan pada Bu Mega. Jadi mungkin masyarakat bilang, wah ini gara-gara Ibu Mega, terus kemudian Sipadan Ligitan lepas gitu ya. Kalau orang nggak ngerti sejarah begitu ya, Pak, Prof. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang LCS, Laut Cina Selatan, sebenarnya pada waktu Cina itu dikuasai oleh dinasti ya. Itu sampai terakhir, terus kemudian ada pemerintahan nasional dari di Tiongkok. Yang sekarang lari terus kemudian jadi Taiwan. Nah, pada waktu itu sebenarnya tahun 1946-an gitu, itu sudah diklaim 9 garis putus itu. Udah diklaim. Karena punya dinasti di masa lalu ini, kerajaan. Iya, kerajaan Tiongkok ya. Iya. Jadi kita kekuasaan kita sampai jauh dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita nggak tahu juga koordinatnya di mana. 9 garis putus-putusnya itu yang di mana itu kita juga nggak tahu. 11 garis putus juga nggak tahu. Nah, tapi ketika pemerintah nasionalisnya jatuh, kemudian kan diganti sama pemerintahan komunis, People's Republic of China. Nah, yang ini lari ke Taiwan. Lalu yang PRC ini melihat bahwa ini kita perlu perjuangkan. Tapi pada waktu itu karena Cina kan nggak seperti sekarang pada waktu itu. Eranya ya mereka juga masih kayak negara berkembang benar gitu ya. Baru muncul sebagai kekuatan pada waktu itu sih nggak terlalu digubris. Maka pada masa-masa kita mungkin masih muda ya kan. Saya ini udah 60. Jadi pada waktu kita masih muda, masih SD, SMP gitu kita nggak pernah dengar gitu kan. Betul. Nggak kita pernah dengar. Tapi belakangan setelah Cina itu semakin menguat gitu kan, juga kekuatan militernya juga ada, dan kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk misalnya makan gitu ya, untuk dan lain sebagainya, untuk minyak dan gas itu semakin meningkat. Bayangin 1,6 miliar penduduk gitu kan. China ya. Nah, termasuk juga ya sumber daya alam yang ada di laut. Dan di laut itu ada ikan, ada macam-macam minyak, gas, ada minyak, gas dan lain sebagainya. Sehingga
dengan kekuatan ekonomi yang sekarang kuat ini, terus kemudian klaim yang dulu gitu ya, itu dihidupkan lagi untuk mengatakan bahwa ini wilayah kita karena kita punya kebutuhan kan gitu, untuk bisa ya memberikan makan kepada rakyatnya, memberikan energi kepada rakyatnya dan sebagainya. Maka sekarang kelihatan agresif. Ya kan semakin agresif. Klaim itu kalau misalnya ada nelayan-nelayan kita, nelayan Filipina yang katakanlah akan mengambil ikan yang terus kemudian masuk di dalam 9 garis putus itu, ya mereka akan usir. Justru kapal-kapal dari Cina, ya kalau misalnya masih dalam 9 garis putus, nggak tahu petanya kayak apa, tapi ayo didorong-dorong, ayo ambil. Karena Cina juga tahu bahwa kalau cuma mengklaim di peta, di atas peta, itu nggak efektif. Harus hadir di sana, dan hadirnya tuh gimana? Yang ngambil ikan. Ya sementara kan kalau kita menangkap mereka, ya nelayan-nelayan ini kan kita mengatakan illegal fishing, karena ini kan udah masuk di dalam zona ekonomi eksklusif kita. Betul. Nah jadi seperti itu. Nah sementara kalau misalnya Timur-Timur itu ya memang sih keinginan dari sebagian masyarakat dari Timur-Timur untuk merdeka itu sangat kuat ya. Kuat. Baik. Bahkan mereka juga kan melakukan perlawanan senjata, gitu kan. Dan nah ini bedanya dengan Aceh. Kalau Aceh Belanda menguasai Aceh, tapi kalau misalnya Timur-Timur itu kan nggak dikuasai oleh Belanda, jadi dikuasai oleh Portugis. Jadi ketika kita mau mengatakan bahwa ini satu bangsa sama kita, tapi kan nasib mereka beda. Dia dijajah oleh Portugis misalnya begitu kan. Nah, jadi di situ agak beda memang. Nah, tapi kemudian ya pasukan kita juga diturunkan di sana. Tapi waktu itu Pak Harto bilang mungkin ya jangan cuma pendekatan pasukan, tapi kita juga harus memberikan perhatian kepada Timur-Timur. Maka boleh dibilang pada masa itu ya Riau yang punya banyak minyak dan lain sebagainya itu bisa lebih miskin daripada mungkin Timur-Timur karena resources semua ke Timur-Timur. Tapi sekarang Timur-Timur sudah jadi Timor Leste. Dunia itu sekarang udah nggak ngelihat lagi soalnya kan. Kalau dulu wah ini Timur-Timur harus begini dan sebagainya, harus diberi bantuan. Mungkin kan ada Timur Gap itu, Prof ya? Ya sekarang ada Timur Gap untuk dapat pendapatan lah ya mereka. Tapi maksud saya gini, waktu Eropa itu kan memberi perhatian kepada Timur Leste. Jadi perhatian ke sana. Sementara kita juga memberikan perhatian kan. Betul. Jangan sampai kita dianggap melanggar HAM ya karena kita tidak memberikan pembangunan di sana, tidak mendirikan ini. Jadi Timur-Timur pada waktu itu ya sangat diperhatikan oleh kedua belah pihak yang menentang Indonesia masuk maupun Indonesia yang masuk ke sana. Betul. Jadi dapat perlakuan yang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau sekarang ya kan karena sudah jadi negara merdeka, ya nggak ada yang menarik ya. Nggak menarik. Makanya di situ kalau saya lihat Timur-Timur ini memang Timor Leste ini sekarang kepingin masuk jadi anggota ASEAN dan kita udah terima kan. Karena juga aneh juga bagi kita Indonesia. Tapi bukan balik ke Indonesia, Bro ya. Jadi bagian Indonesia. Enggak, tapi ASEAN ya. Jadi kalau misalnya Timor Leste itu sekarang jadi bagian ASEAN juga kalau untuk kita ya pantas aja lah karena pada waktu kita ada di sana Timor-Timor bagian dari Indonesia kan jadi ASEAN. Kok masa sekarang jadi Timor Leste enggak gitu kan. Walaupun kalau negara-negara lain terutama Singapura nggak setuju karena apa yang kita bisa dapatkan dari Timor Leste justru akan banyak resources yang akan ke sana kalau misalnya nggak hati-hati gitu kan. Nah ini yang makanya keinginan untuk merdeka itu sebenarnya di satu sisi pada waktu melakukan perlawanan, atensi dunia ke sana kan, bahkan kita dianggap juga punya atensi ke sana. Tapi setelah merdeka ya udah bubar semua. Kasihan juga Timor Leste. Maka bagi Indonesia ya wajarlah kalau misalnya kita perjuangkan Timor Leste masuk ke ASEAN. Gitu. Alhamdulillah. Baik, demikian pemirsa perbincangan yang luar biasa. Beliau tadi sudah menyampaikan banyak sekali ilmu, pencerahan kepada kita semua. Bagaimana Pak Harto memainkan politik luar negeri di Indonesia ini sehingga di Indonesia dianggap sebagai negara yang sangat stabil secara politik dan secara sosial, sehingga itu mengundang investor di berbagai belahan dunia
untuk berinvestasi di Indonesia. Juga bagaimana Pak Harto memainkan politik di kawasan sehingga menjadi stabil, ya. Indonesia bisa menjadi juru damai, ya, menjadi mediasi, mediator, perundingan konflik di antara negara-negara ASEAN. Dan Prof tadi banyak mengulas masalah Sipa dan Ligitan, masalah Timur Leste, dan juga masalah Laut Cina Selatan, ya. Yang dulu waktu zaman era Pak Harto, Laut Cina Selatan ini sama sekali tidak muncul, namun sekarang akan muncul. Nah, mudah-mudahan isu ini tidak masuk ke Mahkamah Internasional, Prof, sehingga akan jadi persoalan seperti. Tapi Filipina udah masuk ke sana ya, ke Permanent Court of Arbitration. Sudah masuk mereka ya. Udah menang, tapi yang namanya Cina nggak peduli katanya gitu. Jadi Filipina menang nggak dianggap oleh Anda? Nggak dianggap. Oh, baik. Demikian pemirsa, sampai jumpa pada podcast selanjutnya dengan isu-isu yang lebih menarik kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih waktunya. banyak.